Oke, ini RPS-nya kalau bisa dilihat teman-teman. Balik lagi ke CPMK ya. Ini ngaruhnya sama tugas besar 2 ya. Kalau dilihat dari RPS yang kita miliki nih di perkuliahan kita, kan ada 6 capaian ya CPMK. Nah, untuk di tugas besar 1 kita sudah menyelesaikan 2 ini ya. Nah, selanjutnya kita harus menyelesaikan poin 3 sampai ke 6 ya. Poin 3 sampai ke 6 itu dimana nanti akan dimuat ke dalam tugas besar 2. Cuman kalau tugas besar 2 nya saya muat 4 kali gini itu nggak akan kekejar. Makanya nanti kita coba selesaikan dalam bentuk project. Nah, dari project itu baru kita ambil nilainya. Kenapa dalam bentuk project kita harus berbentuk kelompok? Karena di sini udah dijelasin juga ya sama si RPS-nya bahwa kita juga dituntut harus mampu bekerja dalam kelompok. Makanya nanti tugas besar 2-nya tetap individu, cuman dikerjakannya secara berkelompok. Tapi setornya tetap satu-satu individu. Gitu. Nah, untuk di poin-poinnya, kalau bisa dilihat pertama di sini yang poin ketiga ya, mampu mengidentifikasi dan menerapkan teknik algoritma. Nah, kalau ini saya masukin ke poin itu mungkin lebih ke bagaimana cara menganalisanya ya. Menganalisis sebuah project atau sebuah modul yang akan dikembangkan. Lebih ke desainnya sama analisa konsepnya. Terus poin keempat, bugs ya. Ini udah saya coba beberapa kali posting ya, di post itu beberapa kali saya juga coba selipkan sedikit bugs. Jadi teman-teman bisa handling bugs sendiri di situ. Nah, itu jadi salah satu poin penilaian juga. Untuk poin kelimanya ini yang udah kita lakukan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Handling form sampai ke buat grafik yang terakhir itu udah dibuat. Jadi nanti saya tinggal masukin nilainya, cuma nanti perlu di refresh dalam bentuk project yang tadi yang nanti akan kita kembangkan. Dan yang terakhir adalah kelompok. Nah, jadi kita nggak kerja sendiri, di project ini akan dibentuk beberapa kelompok nantinya yang bisa dibuat untuk menyelesaikan projectnya gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Ntar ada yang minta jawab. Jelas, Pak. Oke. Ya, balik lagi ke sini. Nah, karena kalau misalkan dilihat dari project, kalau misalkan saya bebasin suruh milih lagi bikin project lagi dari awal, kan itu udah wasting time juga ya, karena waktunya kita udah nggak banyak. Jadi udah saya tentuin aja. Ntar ada yang join lagi. Udah saya tentuin aja projectnya itu membahas ya apa yang udah kita bangun. Jadi tinggal ngelanjutin, cuman mungkin ada beberapa modul yang perlu dikembangkan gitu. Kemarin kita baru beberapa modul yang kita fokusin. Nah, sisanya itu dikembangin sama teman-teman sendiri. Jadi sistem itu menjadi huge gitu ya. Sistemnya jadi kompleks. Jadi sebuah sistem yang besar gitu. Oke. Nah, ini kalau dilihat mapping modulnya ya, kita udah punya 2 modul yang udah ready ya. Data pasien sama data dokter kemarin udah kita buat sampai ke reportnya, udah jadi. Nah, sisanya adalah modul-modul kecil ini ya. Ya. Modul-modul kecil ini akan kita kembangin jadi sebuah sistem yang terintegrasi gitu kan. Jadi data rekam medis itu kan nilai cuma sebuah database. Tapi untuk membentuk sebuah rekam medis, dia pasti akan berhubungan dengan fungsi-fungsi atau modul lainnya. Ya, kayak ada pemeriksaan pasien, terus dari pemeriksaan dia juga bisa kebentuk nanti dia pemeriksaannya itu dirawat inap atau dari IGD atau dari poli gitu kan. Terus nanti dari situ bisa muncul juga terapi dan farmasi atau obat-obatan yang dihasilkan apa aja. Asuransi yang digunakan sampai ke modul akhirnya pembayaran. Itu. Sampai sini jelas. Kira-kira kebayang kan modul yang kita kembangin ada beberapa poin gitu. Nah, ini kalau kita kembanginnya sendiri-sendiri, satu orang itu nggak akan kekejar tuh, nggak akan cukup. Gitu. Udah mau maghrib ya? Siap, Pak. Oke. Udah ada. Iya, Pak. Udah Iya, azan. Pak, udah maghrib. Oke. Jadi gini, ini meetingnya nggak saya close dulu.
saya post. Jadi kalau yang mau sholat atau mau buka puasa, mungkin ada yang jalanin puasa Syawal, silahkan buka buka puasa dulu. Nanti kita mulai 15 menit lagi gitu ya. Kita lanjutin 15 menit lagi. Jadi standby aja. Ada Pak. Standby aja, Oke, nanti Pak. tinggal gabung lagi, nggak usah di close. Oke ya. Iya Pak. Iya Pak. Yuk. Oke, siap Pak. Lanjut Pak. Udah bisa lihat screennya? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Ya. Ya, oke. Ini tadi sebelum maghrib saya bahas sedikit tentang list-list modul yang akan kita kembangkan ya. Jadi dari modul-modul ini membentuk sebuah sistem informasi rekam medis gitu ceritanya. Nah, kalau modul yang udah kita buatkan udah ada 2 nih, maka sisanya akan kita kembangkan gitu ceritanya. Nah, dari modul-modul ini ya, output dari sistem ini adalah ini ya. Output yang diharapkan yang bisa kita hasilkan dari sistem ini nantinya adalah ini. Kalian gak usah pikirin outputnya dulu, yang jelas harapannya adalah bisa membentuk sebuah data-data kayak gini gitu, menghasilkan data kayak gini. Outputnya nanti kita bahas di akhir sebelum UAS ya. Nah, untuk membangun modulnya dulu yang paling penting. Jadi inti dari sistem ini dia akan menghasilkan buah jenis data ya. Ya, pertama adalah penanganan pasiennya oleh dokter, maka itu akan menghasilkan laporan performa dokter. Nah, ini bisa diperoleh dari mana? Dari list kira-kira dokter ini nanganin berapa pasien gitu. Nah, itu kan perlu ada satu function atau satu modul yang akan menghandle itu gitu, yang mencatat itu. Kemudian ada informasi tentang rekapitulasi pasien yang berobat. Nah, informasi ini dia menghasilkan 4 jenis data ya. Pertama, data sebaran diagnosisnya seperti apa, kita bisa bikin dalam bentuk grafik. Terus pasien yang berobat ini proses Suaranya nggak ada ya Pak ya? Hah? Sorry. Halo, udah ada suaranya? Ada Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi sampai sini ya. Jadi ada 4 kategori data yang akan kita hasilkan. Yang tadi penanganan pasien oleh dokter, nanti akan ada report performa dokternya kayak gimana. Terus ada report jenis rekapitulasi pasien ya. Jadi nanti akan bisa dilihat sebaran diagnosisnya mungkin. Terus habis itu proses pembayaran ya. Dari pembayaran ini berapa banyak yang menggunakan pembayaran pribadi, terus menggunakan asuransi umum sama BPJS itu persentasenya berapa besar tuh. Kemudian dari pasien yang berobat itu berapa besar yang dirawat inap, terus berapa banyak yang melalui IGD gitu pendaftarannya atau proses pendaftaran pasiennya. Nah, kemudian ada juga rekap farmasi ya. Jadi rekap farmasi ini dia memperoleh data berapa top 10 obat ya, obat yang paling sering diresepin itu apa tuh. Misalkan 10 obat resepnya. Terus habis itu status dari resepnya. Misalkan resepnya itu kan kalau kita berobat kadang-kadang ada yang obatnya nggak ada di rumah sakit atau klinik tersebut gitu. Maka ada 3 pilihan nih, obat yang lengkap, terus obat yang nggak lengkap, atau pasiennya cuma minta kopi resep aja, obatnya nggak mau beli di situ gitu, dia tembus di luar. Itu bisa status rekapnya ada, bisa kelihatan. Kemudian ada sebaran asuransi. Nah, sebaran asuransi ini nanti akan dihasilkan 3 jenis laporan nih. Sebaran jenis asuransinya ya. Jadi ada ini ya, nyambung ke sini. Asuransi pribadi, umum, atau BPJS itu sebaran asuransi seperti apa. Terus top 10 asuransi selain BPJS yang sering digunakan. Kemudian proses klaimnya ya, ada yang sukses, ada yang bermasalah, itu persentase seperti apa. Nah, jadi seluruh data ini itu yang akan dihasilkan dari sistem. Nah, untuk menghasilkan data-data ini kan beberapa modul yang harus kita kembangkan ya. Kayak untuk menghasilkan data ini nih, data rekapitulasi ini kan berarti kita butuh modul paling enggak untuk proses berobat ya, proses berobat pasien. Terus habis itu sampai ke pembayarannya.
Terus ada juga modul untuk bagaimana cara memproses rawat inap, terus mencatat data rawat inapnya tuh dia ngapain aja sampai ke pembayaran. Begitu pula dengan IGD. Pun juga dengan yang farmasi sama asuransi. Berarti kita butuh beberapa modul atau beberapa function yang akan mencatat gitu ya, mencatat data-data activity pasien atau pergerakan pasien dari satu proses ke proses lainnya. Sehingga nanti di hasil akhirnya dari sistem ini kita bisa tarik report, kita bisa query, kemudian kita bisa tampilkan report dalam bentuk grafik atau dalam bentuk PDF atau Excel gitu. Sehingga nanti sistemnya itu bisa bermanfaat gitu. Nah, kalau saya recap ya beberapa modul yang kita butuhkan. Ini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sekitar 7 modul. 7 modul yang harus dibangun, dikembangkan untuk menghasilkan output seperti ini. Maka kita butuh sekitar 7 modul. Nah, untuk modul-modul yang 7 tadi yang akan saya coba contohkan untuk kembangkan, ini ada 2 modul ya. Pertama untuk master diagnosis sama pemeriksaan pasien. Ini yang akan saya coba contohkan bangun dari desainnya sampai ke masternya nanti, sampai hasil outputnya. Nah, kemudian yang harus diikutin sama teman-teman adalah kelima modul sisanya. Modul untuk pendaftaran IGD ya, perawatan di IGD, terus modul rawat inap ya, proses rawat inapnya, terus pencatatan dia ngapain aja activity selama dirawat inap, tindakannya, obatnya sampai ke kamarnya. Terus modul farmasi, kira-kira obat apa aja yang diresepin, terus hasil outputnya berapa biayanya, pembayaran juga demikian sampai ke asuransi. Nah, kelima modul ini yang akan teman-teman kembangin dalam kerja kelompok ya, jadi nggak sendiri. Kemudian yang dikembangin di modul ini ya sampai jadi modulnya untuk minggu pertama ini ya, untuk minggu ke-12 ini yang harus dibuat adalah pertama hanya rancangannya dulu, belum sampai coding ya, baru ke rancangan ya. Rancangan yang akan dikembangkan ini apa aja, isinya ada 4 poin ya. Pertama, list function yang akan dikembangkan, apa sih function-function yang dibutuhin dari setiap modul ini ya, functionnya apa aja yang akan dikembangkan, misalkan CRUD-nya atau list datanya, terus proses update-nya, terus sampai ke nanti proses step perpindahan datanya, step pemilihan prosesnya. Kemudian list form-nya nih, form sama halaman yang akan dibuat, kira-kira butuh berapa form atau berapa halaman yang dibutuhkan untuk setiap modul. Kemudian desain layout dan tampilan halaman. Saya yang ini nggak harus bentuk tampilan, nggak harus bentuk tampilan webnya, cuman desain layoutnya aja, layout desainnya seperti apa, halaman-halaman sama formnya sesuai dengan yang poin 2 nih kan. Poin 2 kita butuh list form sama halaman ya, yang akan dibuat kayak apa. Nah, yang diminta di sini adalah layoutnya aja, tata letaknya, terus bentuk formnya kayak gimana, terus form halamannya yang dibentuk apa aja, list dari halaman, terus ke form, ke proses segala macam, itu cuma desainnya doang. Kemudian yang terakhir adalah desain table database ya. Jadi table yang akan dibuat ya, kebutuhan tablenya tuh apa, di list, dibuat, terus ditambah dengan relasi dan dengan tabel lainnya. Misalkan contohnya nih, untuk pemeriksaan pasien, dia kan juga berelasi sama 2 tabel ya, sama tabel data pasien sama data dokter. Karena kalau kita mau memeriksa pasien kan kita butuh ID pasiennya berapa sih, kemudian dia mau periksa ke dokter mana gitu kan. Nah, dari situ udah terlihat bahwa si pemeriksaan pasien atau fungsi pemeriksaan pasien ini ya, modul pemeriksaan pasien, dia terhubung ke contohnya 2 tabel tadi atau 2 modul tadi. Maka di desain table database-nya, selain bikin desain tabelnya, bikin juga relasinya. Saya nggak minta primary key atau nggak minta foreign key-nya, yang jelas ada gambaran aja tabel ini berhubungan dengan tabel apa, yang dipanggil dari tabel ini supaya bisa dibaca tuh kayak gimana, relasinya seperti apa gitu. Jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu?
Oke, nggak ada yang ditanyain ya? Ya, Pak, Pak. Ya. tadi untuk minggu ini tadi list function yang akan dimakan. Hmm. Yang pertama list function yang akan dimakan, yang kedua list form halaman, Hmm. yang ketiga desain layout halaman sesuai form, Hmm. yang keempat desain table database dan relasi dengan table lain. Iya, iya. Cukup itu aja, nggak sampai ngoding, belum masuk coding kita. Maaf Pak, mau tanya juga untuk yang list-list tadi kan yang di rancangan ini kan ini kerjanya per kelompok atau per individu Pak? Kelompok. Jadi kita konsepnya ini sampai ke pertemuan sampai UAS itu kerja kelompok semua. Ya, jadi misalnya udah dibagi kelompok, ini per poinnya itu dibagi tugasnya masing-masing apa gitu ya? Nah, itu sesuai dengan kesepakatan kelompok mau mengerjakannya kayak gimana. Nanti di di slide akhir saya jelasin yang perlu di store di forum sama di quiz apa. Jadi kelihatan apa yang harus dikerjakan gitu. Ya, soalnya kan untuk misalkan kita punya file projectnya kan masing-masing yang biasa per minggu udah kita kerjakan ya Pak ya, gitu. Nah, ini yang nanti dikembangkan kan berarti perlu disepakati bahwa punya si ini si A aja gitu kan, tapi kan ada perbedaan itu nanti error gitu. Iya, bisa. Oke Pak, iya. Ada pertanyaan lain? Pak, mau tanya Pak. Ini kan kita masih merancang untuk nanti yang akan di-coding kan untuk codingan masih nanti kan Pak. Nanti misalkan kalau misal rancangannya ini yang kita buat ternyata ada tambahan atau pengurangan function yang tidak sesuai dengan yang kita buat, gimana Pak? Mungkin ada yang kesusahan gitu kalau misalnya tambahan. Boleh nanti dibahas di forum. Nanti kan di forum itu kan disampaikan nih rancangannya. Nanti akan saya review kira-kira ini perlu ditambahin atau enggak, atau ini dibutuhkan atau enggak. Nanti finalnya sebelum masuk ke coding itu nanti ada beberapa review lagi. Kira-kira modul ini yang perlu ditambahin atau ini nggak perlu atau apa. Jadi nanti pas saat coding bisa fokus gitu. Ya. Terus Pak ini Pak, kalau misalkan kan ini kan dalam satu minggu ini ada beberapa poin yang memang dikerjakan oleh ya anggota kelompok tersebut. Nah misalkan dalam rancangan ini satu poin itu misal belum selesai nih gitu dan nggak tersetor nih, itu gimana Pak? Disebutin aja poinnya apa yang nggak selesai gitu. Nanti biar kita bahas bareng-bareng. Ya, jadi harapan saya sih walaupun udah dibagi nih pekerjaannya apa, tetap ada koordinasi di kelompok. Misalkan poin A saya belum selesai nih, ya kelompok yang lain coba anggota kelompok yang lain coba liatin apa itu kesulitannya di mana, terus bagian yang belum selesai itu apa. Jadi saling ada koordinasinya lah, nggak sendiri-sendiri juga gitu kerjanya. Oke Pak, ya jelas. Pak, berarti nanti ini rancangannya nanti akan dikumpulkan jadi satu dulu gitu ya sama kelompok lain gitu untuk di-review bareng-bareng sebelum lanjut ke selanjutnya. Ya, nanti tetap ngumpulinnya per kelompok. Nanti tetap ke kelompok, ada misalkan ada 5 kelompok nih. Nanti kelompok 1 saya review, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari rancangan masing-masing kelompok nanti akan saya lihat nih kira-kira yang bisa yang jadi backlognya di mana. Ya. Yang nggak bisa yang jadi bottlenecknya itu nggak bisa saling terhubung. Makasih ya Pak. Yuk, ada lagi? Untuk penentuan kelompoknya gimana Pak? Nah itu diserahkan ke masing-masing mau dibuat kayak gimana. Kan kalau saya lihat di sini ada sekitar 29 atau 20 hampir 30 yang aktif gitu ya. Nah ini yang aktif sekitar 27 sampai sekian lah. Nah ini saya bagi menjadi 5 modul kan tadi sesuai dengan modulnya nih ya. Ada 5 nih. Jadi ada 5 kelompok. Nah itu silahkan. Misalkan satu kelompok ada yang 4 atau 5 orang. Open sih. Gitu. Untuk per kelompoknya itu sendiri Pak, per modul itu kan tadi ada beberapa modul ya Pak ya, yang Bapak jelaskan tadi ya Pak. Nah itu untuk per kelompoknya itu, ini harus include semua modul atau satu kelompok itu cuma modul IGD-nya aja atau semua? Satu kelompok satu modul. Misalkan kelompok 1 gitu. ngurusin IGD, kelompok 2 ngurusin rawat inap, kelompok 3 dan seterusnya. Oke Pak, jelas. Terima kasih Pak. Yuk. Pak Cairo mau tanya, waktu sebelumnya kan yang sebelum tugas besar 1 itu kan udah ada pembagian kelompok itu Pak, atau mau lanjut dari kelompok itu ya? Boleh kalau misalkan ada. Emang udah ada dibagi ya di kelompok ya?
Saya nggak hafal. Sebelumnya sih waktu itu udah pernah sih Pak. Oh, lupa saya. Iya. Boleh kalau misalkan mau berangkat dari situ, yang jelas Iya. harus terbentuk 5 kelompok. Terus nanti dibagi-bagi lagi tuh orangnya berapa. Iya, tapi ada beberapa orang juga yang belum ikut Pak. Belum. Oh. Ya saya misal gitu. Boleh, nanti coba dikoordinasin aja sama ketua kelasnya gitu ya. Oke. Ya Pak. Ada lagi? Udah Pak. Cukup. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Ya. Nah, ini kan tadi ada modul ini ya, ada 5 modul ini. Kemudian masih belum jelas kira-kira flow-nya kayak gimana. Nah, ini saya coba jelasin sedikit tentang flow-nya. Nah, ini yang modul yang akan saya kembangkan contohnya adalah yang pemeriksaan pasien. Ini kalau kurang lebih flow secara singkatnya nanti akan sedikit menggambarkan list function-nya. Jadi flow-nya itu pertama pasti pasien akan mendaftar untuk pemeriksaan gitu kan. Dia masuk ke modul pemeriksaan, maka di situ hanya boleh diakses oleh admin RM misalkan. Nanti dia nginput nomor rekam medis atau ID pasiennya, baru dia pilih mau berobat kemana. Setelah di input sama admin RM, baru dokter yang akan login nih, modul dokter ya. Si user dengan level dokter dia akan login. Nah, dari situ akan muncul list pasien yang harus ditangani oleh dia. List pasiennya dari modul dokternya kan. Kan dari input dari sini kan kelihatan ya list pasiennya siapa aja sesuai dengan dokternya kan, dia pilih nih dokternya. Nah, dari situ udah dapat listnya, udah ada listnya, baru dia klik nih, misalkan dia mau pilih pasien A sesuai nomor urut. Nah, dari situ muncul sebuah formnya ini dia yang akan menjadi form input si dokter ya. Dia nginput diagnosisnya, terus tindakannya apa, sama ke obat atau resep yang dia kasih untuk pasien apa. Nah, ini tindakan sama resep obatnya saya kasih plus ini tandanya, nanti dia bisa nambahin tuh di formnya, nambah secara dynamic. Itu yang saya belum ini ya, belum saya coba praktekin di modul sebelumnya. Nanti akan saya coba praktekin juga. Mungkin nanti ada yang kebagian untuk bikin form dengan model kayak gini, itu bisa kita coba. Nah, itu bisa menggunakan Ajax atau jQuery. Ya, nanti bisa ditambah-tambahin tindakannya, nggak cuma satu, bisa banyak. Resep obatnya juga nggak cuma satu di dalam satu form. Jadi nanti bisa dynamic. Nah, dari inputan ini dia akan disimpan ke dalam sebuah tabel, misalkan tabel rekam medis atau tabel pemeriksaan. Nah, dari situ baru nanti akan hasilnya ya, ketika disubmit dia akan menghasilkan output berupa PDF ya. Yang dihasilkan dari PDF ini dia rekap pemeriksaan dan rekap obatnya ya. Dari data ini ya, dia menghasilkan rekap data tersebut ya, rekap cetakan contohnya. Nah, dari situ baru akan berlanjut ke modul farmasi dan pembayaran. Jadi kan pasiennya akan ngebawa ke farmasi dulu, biasanya kalau kita berobat kan gitu ya, tolong serahkan ke farmasi gitu. Di farmasi dia akan melihat list resep obatnya ya, baru nanti ke pembayaran. Nah, di farmasi akan total bayarnya dapat berapa, si dokter juga dapat total biaya tindakannya berapa, baru masuk ke modul pembayaran. Itu kurang lebih untuk flow modul pemeriksaan pasien. Nah, ini untuk modul farmasi. Nanti yang kebagian farmasi silakan dicoba pelajarin ya. Ini kurang lebih flow-nya kayak gini ya. Jadi nanti setelah pasien datang, dia kan si orang farmasinya ya, user dengan level farmasi, dia akan login ke sistem yang kita buat. Nah, dari login itu dia akan lihat list berobat pasien ya. Kalau lihat dari sini, dia akan input ke sebuah tabel nih. Tabel proses pasien gitulah. Nanti akan menghasilkan ini ya. Data itu juga akan bisa diakses oleh farmasi. Nah, dari farmasi ini dia akan milih pasien yang sesuai dengan rekapnya. Tadi kan pasien bawa rekap tuh ke farmasi. Ada kodenya. Nanti akan dilihat kode pasiennya berapa. Nanti akan dilihat, maka muncul formnya. Form si pasien ini list obatnya apa aja. Nah, dari situ tinggal ditambahin tuh jumlah obat sesuai dengan resepnya, terus status obatnya ready atau enggak, ya kan? Terus pilih resepnya, dia jenis resepnya, dia minta kopi doang, nggak bayar obat di situ. Incomplete kalau misalkan ada yang tidak komplit, atau lengkap, dia
bayar juga sampai dan obatnya full gitu, ada semua di situ. Itu diproses sama farmasi. Setelah itu baru kalkulasi biaya obatnya, ya biaya obatnya aja nggak usah ditambahkan. Biaya obat, muncul opsi bayarnya, dia mau bayar pakai apa, tunai atau kredit dan segala macam. Baru nanti hasil keluarannya adalah output rekapnya. Output rekap tuh bisa slip bahwa pasien telah menyelesaikan pembayaran atau pasien telah memproses obat gitu. Baru masuk ke modul pembayaran. Nah, di formulir ya, silakan. Gambarnya nggak? Gambar apa? Ini. Udah ada sekarang? Ada. Ada ya? Ini ada? Ada Pak, ada. Oke. Ya, jadi tadi ya kurang lebih farmasi kayak gitu flow-nya. Jadi nanti setelah buka list pasien dipilih, kemudian nanti akan muncul formnya. Formnya itu berisi rekapan obatnya yang diinput sama dokter tadi, jumlah obatnya, terus status obatnya ready atau enggak. Itu kan yang tahu orang farmasi ya, dokter kan cuma ngeresepin doang. Terus dari pilihan resepnya dia cuma copy, incomplete atau complete. Nanti muncul kalkulasi biaya obatnya sampai outputnya adalah penyelesaian resep. Baru nanti masuk ke pembayaran. Nah, di sini nggak sampai pembayaran ya, karena pembayaran udah di kasir kan. Dia cuman menghasilkan outputnya. Output total yang harus dibayar sekian gitu. Itu aja. Nah, ini untuk yang modul pembayaran. Kurang lebih sama yang farmasi tadi. Langkah pertamanya yang dia buka ya, user kasir nih, dia akan membuka list pasien dulu, menu utamanya nih, list pasien. Terus dia akan mencari pasien yang menyerahkan rekapnya berapa gitu kan, ada kode tadi ya. Terus abis itu dia muncul juga pilihannya, dia pasien dari rawat inap, rawat jalan atau IGD gitu kan. Nah, kalau rawat inap dia akan muncul hasil dari modul rawat inap ini yang berhubungan dengan modul lain nih. Terus abis itu rawat jalan, kalau rawat jalan kan biasa tuh kayak tadi, tinggal ambil data dari pemeriksaan pasien terus sama rekap resep obatnya. Terus kalau rawat inap nanti ada modulnya sendiri, kalau IGD juga ada sama modul sendiri. Jadi yang pertama akan dipilih dulu pasiennya statusnya apa, rawat inap, rawat jalan atau IGD. Nah, setelah dari list pasien dipilih, dia akan muncul rekap pemeriksaannya ya, tindakan yang dilakukan oleh dokter apa, diagnosisnya apa, total biaya dokter dan tindakan sama total biaya obat. Ini semua auto generate, artinya tindakan sama diagnosis ini diperoleh dari tabel yang tadi ya, tabel proses dokter gitu kan. Misalkan total biaya dokter dan tindakan sama total biaya obat ini juga dihasilkan dari modul lain gitu. Nanti muncul formnya. Jadi tidak ada yang diinput lagi di sini kecuali penambahan biaya. Kalau misalkan ada kelebihan biaya atau penambahan biaya yang harus diinput. Jadi form ini sifatnya statis ya, nggak ada diinput. Baru di sini bikin sebuah formnya, form opsi bayarnya. Dia milih bayarnya pakai apa. Kalau dia pilih asuransi, maka muncul drop down list asuransinya. Ya, ini berhubungan juga dengan modul asuransi. Drop down list asuransinya kayak gimana? Atau dia pilih pakai BPJS. Kalau BPJS kan nggak perlu input lainnya gitu kan. Atau biaya pribadi. Nah, kalau biaya pribadi muncul 3 opsi ya, opsi tunai, debit atau kredit. Nah, kalau lihat di sini dia link ke modul asuransi kalau dia pilih asuransi. Begitupun juga dengan ini ya, form rekap ini juga akan berhubungan juga dengan modul rawat inap atau IGD tuh. Nah, dari situ semua prosesnya, outputnya adalah berupa kwitansi atau rekap pembayaran yang dilakukan oleh dia. Berapa total bayarnya, terus dia bayarnya pakai apa, kode rekam medisnya apa, menghasilkan sebuah kwitansi bayar. Itu untuk proses pembayaran. Kemudian ada proses asuransi atau modul asuransi ya. Yang pertama pasti dia akan memilih list pasien. Kalau misalkan di opsi pembayarannya ini dia pilih asuransi, maka cukup sampai situ selesai ya. Nanti di sini outputnya kwitansi pembayaran menggunakan asuransi. Maka dia harus lanjut ke user yang punya akses untuk buka asuransi gitu. Nah, jadi nanti di sini baru dipilih
pasien yang ngasih rekap dia pembayaran menggunakan asuransi tadi, dia bawa gitu kan rekapnya ke orang yang memproses asuransi atau kasir asuransinya. Nah dari situ dipilih pasiennya siapa gitu kan, kode pasiennya berapa, nanti muncul baru rekap pemeriksaannya, tindakan yang dilakukan apa, diagnosisnya apa, resep obatnya apa. Nah ini berhubungan dengan modul kode diagnosis, makanya nanti kode diagnosis yang akan saya kerjakan itu ada listnya, dia list yang di cover asuransi apa, obat yang di cover asuransi apa. Nanti jadi ketika dipilih ya, dipilih list pasien, nanti muncul formnya kan, formnya ini akan kelihatan nih kode diagnosisnya. Misalkan nanti akan dipilih nih kode diagnosisnya apa, misalkan A01, nanti muncul diagnosisnya ini, terus statusnya di cover atau tidak. Kalau nggak di cover, maka tindakannya, semua tindakan itu akan dibayar full. Resep obat juga demikian, kalau misalkan list obat yang diserahkan sama user gitu kan, sama pasien tadi, ada beberapa obat yang di cover atau tidak. Kalau nggak di cover, maka dia akan bayar biaya obatnya gitu. Nah setelah dari sini, kalau misalkan ada apa namanya, pembayaran yang harus dilakukan oleh dia, ada yang nggak di cover, maka itu namanya masuk ke input excess claim. Jadi nanti dia akan muncul total pembayaran yang tidak didiagnosis, yang tidak di cover. Jika ada diagnosis, tindakan atau obat yang nggak di cover oleh asuransi, maka dia akan muncul tuh total bayarnya sesuai dengan form yang diisi. Baru outputnya adalah kwitansi atau slip pembayaran dari excess. Kalau misalkan pembayaran asuransinya full, maka kwitansinya cukup ditulis pembayaran sudah di cover asuransi, udah selesai sampai situ. Itu untuk yang asuransi. Jadi untuk yang asuransi ini dia juga berhubungan dengan sebuah modul namanya kode diagnosis. Kode diagnosis ini ada parameter ya isinya, nanti tabelnya akan saya share. Bentuknya itu diagnosis, terus habis itu cover atau tidak, obat juga sama. Ini resep obat ya, itu berhubungan dengan modul yang tadi ya, modul farmasi ya. Modul farmasi juga harus dipikirin juga tuh orang yang ngerjain modul farmasi, dia harus juga ngerancang desain tabelnya supaya bisa digunakan oleh si orang yang ngerjain asuransi ini. Kira-kira obatnya ini bisa di cover atau enggak, bisa kebaca oleh asuransi atau enggak. Gitu. Itu yang asuransi. Nah, ini untuk yang IGD, modul IGD. Modul IGD kurang lebih sama kayak yang proses pembayaran proses pendaftaran pasien rawat jalan ya. Hanya bedanya dia boxnya lebih sedikit, cuman action tindakannya lebih banyak. Jadi yang pertama, ketika ada pasien yang datang ke IGD, maka admin RM-nya dia akan melakukan pendaftaran gitu kan. Pendaftaran terus sama kayak tadi, input ID, nomor rekam medis pasien. Bedanya dia nggak milih dokter. Nah, bedanya langsung ke proses pemeriksaan. Nah, yang input proses pemeriksaan ini adalah dokternya. Dokter yang menanganinya langsung ke input, atau bisa ditentukan sendiri siapa yang mau input nih. Role-nya apakah dokternya atau admin IGD, itu bebas teman-teman yang tentuin sendiri sesuai dengan rancangan yang kalian bikin. Nah yang penting di input pemeriksaan ini ada data dokter yang menanganinya siapa, kode dokternya sesuai dengan database dokter tadi ya. Terus tindakan sama obat plus ini artinya tindakannya bisa bertambah ya, dinamis. Obatnya juga sama, bisa dinamis. Baru masuk anamnese itu keluhan pasien apa, terus sama diagnosisnya apa. Itu yang diinput oleh kotak ini ya, input pemeriksaan IGD. Nah outputnya, hasil akhir dari output IGD adalah rekap pemeriksaan dan rekap obat. Sama kayak tadi ya, setelah dia periksa dari dokter, nah dia ada pilihan juga sebenarnya pas di input pemeriksaan, dia pasiennya dirawat inap atau langsung bisa keluar. Kalau dia rawat inap, maka dia ada hubungannya dengan modul rawat inap, berarti dia akan melakukan menghasilkan slip rawat inap. Slip rawat inap ini akan dibawa ke kasir rawat inap atau admin rawat inap. Nah ini hubungannya nanti dengan modul rawat inap. Kemudian kalau misalkan dia nggak dirawat inap, maka langsung menghasilkan rekap pemeriksaan dan rekap obat yang dibawa ke farmasi ya, baru dilanjutkan dengan pembayaran. Flow-nya balik lagi ke yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah modul rawat inap ya.
modul rawat inap ini dia hasilnya dari sini ya, IGD atau dari poli yang di request gitu. Jadi yang pertama adalah pendaftaran rawat inap ya. Jadi nanti dimasukin sama kayak tadi nomor adminnya oleh admin RM, terus nomor pasiennya, baru input dokter penanggung jawabnya siapa ya, baru dimasukin kelas rawat inapnya, kelas berapa, 1, 2, VIP dan segala macamnya. Nah berikutnya baru masuk list perawatan. Sebelum masuk ke sini yang perlu digarisbawahi di sini ya, ada ini ya, input kelas rawat inap. Maka yang ngerjain modul rawat inap juga perlu sebuah tabel parameter khusus yang untuk menyimpan ini ya, data rawat inapnya. Itu opsi sih, nanti teman-teman bisa tentuin sendiri. Yang jelas saya harapin jadi ketika si pasien ini milih rawat inap 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu biayanya juga akan beda kan, biasanya nggak disamain. Nanti bisa di hardcode aja atau dibikin parameter itu bebas. Yang jelas nanti ketika ada total biaya itu akan kelihatan bedanya. Kalau kelas 1 biaya kamarnya berapa semalam gitu kan, nanti baru di total. Kemudian dari rekam medis dari rawat inap ini di input juga ini ya, yang jadi poin inputnya adalah ini. Jadi setiap hari kan ada kontrol atau pemeriksaan, maka dimasukkan ketika di input. Jadi konsepnya gini, jadi pertama kan udah dilakukan rawat inap nih, daftarin. Kemudian dari pendaftaran admin, maka masuk ke modul atau masuk ke form berikutnya. Form misalkan si susternya atau admin rawat inapnya. Admin rawat inap ini dia akan input nih tindakan hariannya. Jadi hari periksa ini ya kan, dia pilih dulu list pasiennya nih, list pasien, list kamarnya. Kan ada ID-nya tuh, ID rawat inap misalkan. Nanti list pasien, list rawat inapnya, baru nanti muncul form pop up atau form gitu ya. Nanti form baru diisi dokter yang menangani siapa, tindakan di hari itu apa, obatnya apa, terus keluhannya apa, diagnosanya apa, terus status pasiennya apa. Misalkan statusnya masih dalam perawatan, berarti kan dia belum selesai rawat inapnya. Kalau rawat inapnya selesai, pasien sudah keluar, pasien sudah diperbolehkan pulang, berarti kan rawat inapnya selesai, maka penghitungan argo kamarnya juga berhenti harusnya gitu. Jadi di input perawatan ini kayak gitu ya kurang lebih. Jadi harian, modelnya harian, inputnya juga harian. Nanti baru hasil akhirnya ada rekap pembayaran. Nah di rekap pembayaran ini ada total total hari rawat inapnya berapa hari, terus total biayanya berapa, total obatnya berapa, baru dia baru dihasilkan sebuah report dalam bentuk Excel atau list PDF. Ini yang akan langsung dibayar oleh kasirnya gitu. Nah itu adalah gambaran kelima modulnya. Udah sampai sini ada yang tanyain dulu? Jelas Pak. Oke, flownya jelas ya. Oke. Jelas Pak. Mungkin nanti modul ininya bisa di share di grup ya Pak? Oke, nanti saya kasih di post sih Oke. sama rekaman ininya ya. Nah kemudian itu kan gambaran flownya nih. Terus yang kalian buat di minggu ini apa? Ini saya coba contohin apa yang akan saya buat ya. Jadi nanti teman-teman akan ngikutin kayak gini aja konsepnya. Dokumen atau list yang disiapin untuk minggu ini. Nah ini saya coba bahas list function dari modul yang akan saya kembangkan, yaitu si pendaftaran atau pemeriksaan pasien ya. Nah maka yang dibutuhkan list functionnya secara garis besar, function utamanya adalah dua function ini. Pertama function untuk pendaftaran pasien berobat, maka dari function ini dia butuh form kan, form pendaftaran user. Nah dari form pendaftaran user ini listnya kayak gini, ada butuh Ajax auto number. Jadi kalau misalkan ada pasien daftar itu langsung ada otomatis nomornya ke generate. Kalau mau refresh kita tinggal pakai tombol refresh kayak waktu itu yang Ajax itu kan. Kemudian dari situ muncul juga drop down nomor rekam medis pasien. Jadi bisa dipilih tuh pasiennya siapa sih yang akan berobat, langsung di form itu bisa dipilih.
terus drop down kode dokter. Nah, pasien ini mau berobat ke dokter mana. Jadi di form itu udah langsung dinamis terhubung ke data pasien sama data dokter. Setelah itu langsung disimpan ke dalam tabel list process misalkan. Jadi setelah formnya diisi, disimpan ke situ. Itu untuk yang function pendaftaran. Kemudian ada satu function lagi untuk pemeriksaan pasien. Ini yang akan diakses oleh dokter. Jadi dokter akan masuk ke menunya dia. Di menunya dia akan ada list ya. List data pasien yang berobat ke dia. Maka akan muncul daftar pasien yang berobat ya. Dia akan muncul di list dokter yang login sesuai dengan pilihannya. Nah, dari situ muncul yang kedua, setelah diklik dia butuh form kan, form pemeriksaan namanya saya panggil. Nah, dari form pemeriksaan ini akan muncul auto nomor untuk ID pemeriksaan di form tersebut. Kemudian ID pasiennya, terus kode dokter, itu semuanya terisi otomatis sesuai dengan assignment dari form pendaftaran pasien yang di sini ya, di atas. Baru nanti akan ditambahkan field tambahan ya. Field anamasenya, terus diagnosis, terus terapi yang diberikan, terus saran sampai ke biaya tindakan, itu secara otomatis akan keisi. Itu ya. Itu 2 modul utama. Nah, modul tambahannya ya, untuk membentuk modul itu maka misalkan dibutuhkan ya ini ya 2 function ini, CRUD untuk registrasi, CRUD untuk pemeriksaan pasien, terus cetak proses pemeriksaan dalam bentuk PDF sesuai dengan requirement tadi. Terus ekspor rekapitulasinya dalam bentuk Excel misalkan, ini opsional. Nah, yang paling penting terakhir adalah ini ya, mengamankan akses untuk modul registrasi, di mana akses untuk modul registrasi hanya bisa diakses oleh admin MR, dan akses ke modul pemeriksaan hanya bisa diakses oleh dokter sesuai dengan sessionnya. Jadi yang udah pernah kita pelajarin. Nah, itu list function yang akan dikembangkan. Kemudian yang poin kedua ya adalah halaman dan form yang akan dibuat. Nah, ini saya listin kira-kira sekitar butuh 4 buah ya. Yang pertama yang dibutuhkan adalah halaman data pemeriksaannya. Nah, ini table dalam bentuk table. Kemudian yang kedua form pendaftaran untuk pemeriksaan pasien. Terus yang kemudian halaman yang dibutuhkan berikutnya adalah list pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Baru form pemeriksaan dokternya. Mungkin ada tambahan lagi adalah untuk mencetak gitu ya, halaman untuk mencetak printoutnya. Jadi ada sekitar 4 atau 5 halaman yang akan ditambahkan. Ini nanti disebutin di dokumennya. Kalian sebutin ini ya, 4 atau beberapa form atau halaman yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan lagi dalam ininya ya, dalam dokumennya nanti kan tadi ada 4 list ya. Yang berikutnya adalah desain layout dari setiap form. Nanti kan ada halaman ini nih, halaman data pemeriksaan pasien, itu nanti bentuknya kayak gimana sih, tabelnya apa, bentuk tabelnya. Kemudian untuk formnya tuh isinya kayak apa sih, desain formnya aja. Terus kemudian kebutuhan datanya. Jadi ini bisa dijelaskan misalkan di halaman data pasien, halaman pemeriksaan pasien gitu kan, ada list-listnya. Di situ disebutin aja di atas tabelnya, nama pasien, ID pasien, terus apa gitu kan, detail datanya. Nah, untuk formnya juga sama. Di setiap form kan kita butuh data-data yang ditambahin apa aja, data-data yang ditampilin atau data-data yang diinput, itu disebutkan juga. Baru yang terakhir desain table sama relasinya. Jadi nanti desain tablenya kayak gimana, database serta relasinya kayak gimana. Nah, ini akan saya contohin nanti di file Word. Semuanya akan saya gabung di file Word. Nah, file Word itu yang akan kalian bikin untuk pertemuan ini gitu. Nah, sampai sini jelas? Ada lagi yang mau ditanyain nggak?
Oke, jelas ya? Ya Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya jelasin yang harus disubmit apa. Ini yang terakhir ya. Jadi yang harus disampaikan di forum, kan kita ada kewajiban untuk isi forum ya, untuk isi absen gitu kan. Itu nanti diawasin sama kampus juga. Yang harus diisi di forum, ini yang perlu jadi, yang tadi ditanyakan gitu kan. Jadi nanti kan ditunjuk tuh kelompok, ada 5 kelompok ya. Nanti yang di forum ketua kelompoknya nih, ketua kelompok ini menyampaikan nama anggota kelompoknya. Terus dia mau mengambil modul apa gitu ya. Misalkan kelompok A, kelompok 1 gitu. Anggota kelompoknya siapa? Dia sebutin tuh ketua kelompoknya. Terus disebutin kelompok kami akan mengambil modul apa gitu. Modul rekam medis, modul asuransi, modul pembayaran, modul rawat inap atau yang lainnya. Itu yang diisi sama ketua kelompoknya. Terus setelah diisi sama ketua kelompok, kemudian masing-masing anggota kelompok ya secara individu juga posting di forum. Dia sebutkan perannya di situ apa, bagian yang dia kerjakan itu bagian mana. Nanti disebutin di forum, saya dari kelompok ini mengerjakan modul apa, mengerjakan function apa, atau mengerjakan untuk desain database, desain table atau yang lainnya gitu. Itu yang disebutkan oleh kelompoknya. Yang ketiga, perwakilan kelompok. Jadi nanti di masing-masing kelompok itu perwakilannya aja itu menyampaikan rancangan yang dibuat sesuai contoh. Jadi yang disampaikan lampirannya dilampirin gitu ya, dilampirin contoh dokumen sesuai dengan contoh yang saya jelasin nanti, yang saya coba contohkan di post. Nah, jadi nanti ketua kelompoknya nyampein anggota kelompoknya siapa aja, studi kasusnya apa, terus masing-masing individu di kelompok tersebut nyampein bagiannya apa, mengerjakan apa di forum. Terus yang terakhir, perwakilan dari setiap kelompok itu menyampaikan rancangan yang dibuatnya. Jadi kompilasi semua yang udah dibuat sama teman-teman yang lainnya, anggota kelompoknya, dibuat dalam satu dokumen. Dokumen itu yang dilampirkan di forum oleh perwakilan kelompok, bisa ketua kelompoknya atau anggota kelompoknya gitu. Jadi bukan sendiri ya. Misalkan saya mengerjakan ini, berikut saya lampirkan, bukan. Dia cuman yang poin kedua itu menyampaikan sampai sebatas saya mengerjakan bagian ini dari kelompok ini gitu. Terus yang poin ketiga baru nanti saya perwakilan kelompok 1, berikut adalah lampiran hasil rancangan kelompok kami gitu. Gitu. Jelas yang isi di forum? Jadi untuk perwakilan yang kelompok nggak harus ketua kelas ya Pak ya, nggak harus ketua kelompoknya ya Pak ya. Iya, betul. Dipakai, Pak ya. Nggak perlu ketua kelompok. Jelas? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya Pak, jelas. Oke, kalau jelas, berikutnya yang terakhir kan kita juga ada kewajiban untuk mengisi kuis. Nah, yang dikerjakan di kuis nanti akan saya sebutkan soalnya ada 2 soal. Ini seperti mengulang yang ada di forum sih ya. Jadi kurang lebih sama jawabannya yang ada di forum. Nanti soalnya kurang lebih ada 2, penjelasan secara singkat apa yang dibuat pada modul yang dikembangkan. Nah, ini secara keseluruhan. Jadi masing-masing orang ya, nggak perwakilan kelompok ya, di kuis itu dia ngejelasin yang dibangun secara highlightnya aja, yang dibuat oleh kelompok kami apa gitu. Untuk soal nomor 1 yang dibuat oleh kelompok kami adalah modul ini. Yang kita buat listnya apa aja, terus nggak usah sampai rancangannya gitu, maksudnya jelas listnya apa aja, kemudian desain database-nya seperti ini gitu. Nanti disebutkan di soal 1, bukan bagian dia ya,
tapi keseluruhannya. Jadi saya mau lihat teman-teman ini ada nggak komunikasinya nih. Jadi semua anggota di kelompoknya harusnya jawabannya sama untuk yang poin nomor 1. Terus poin yang nomor 2 di kuis, baru di situ dia jelasin peran saya di kelompok ini ngerjain apa, baru di situ diraporin yang dia kerjakan apa. Gitu. Itu yang kuisnya. Cukup jelas ya. Jelas ya. Tapi untuk yang soal minggu ke minggunya itu berubah-ubah nggak, atau itu juga sesuai progres? Minggu ke minggu. Ya, kan misalkan minggu ini misalkan yang rancangannya, terus kan Heeh. minggu depannya lagi mungkin kan progres lanjutannya. Oh iya. Nah, itu untuk yang kuisnya itu berubah-ubah nggak Bu? Atau ini sesuai progres saja yang dijelaskan pada kuis, tapi soalnya tetap. Kemungkinan sih akan sama ya, nggak beda jauh. Ada sekitar 2 soal atau 1 soal. Isinya adalah laporan progres sih. Nah, laporan progresnya itu yang dia jelasin, yang saya kerjakan progresnya ini. Terus progres kelompok gimana. Jadi ada 2 laporan ya, laporan kelompok sama laporan kerjaan individunya. Jadi nanti di kuis kurang lebih ada 2 soal ya, yang mencakup tadi laporan progres kelompoknya sama laporan progres individu, apa bagian yang dia kerjain. Itu ya. Jelas? Jelas Pak. Oke ya. Oke, jadi kurang lebih itu yang harus dikerjakan di sampai di hari Jumat nanti ya, hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, Sabtu depan kita juga adain online kelas lagi untuk nge-review hasil progresnya seperti apa. Jadi saya harapin hari Senin udah ada tuh di forum posting list kelompoknya, terus habis itu pembagian kelompoknya. Nanti akan saya tanggapi juga di forum. Kelompok ini sudah ada yang ambil, tolong ambil jenis modul lainnya. Terus kelompok ini yang kurang apa gitu. Nanti kita komunikasi di forum aja gitu ya. Maka untuk nanti modulnya itu ke pos gak Pak ya? Setiap modulnya. Iya. Nanti disubmit ke pos. Modul maksudnya gimana? Modul laporannya atau apa? Iya, modul yang apa namanya, yang setiap kelompok kita harus buat apa aja ya gini ya. Oh, Ada modulnya itu, maksudnya itu di share atau di pos. iya. Nanti yang sesuai dengan poin ketiga ya. Jadi perwakilan kelompoknya aja yang nyampein di pos. Ini modul yang kelompok kami kembangkan, laporannya. Tuh. Jadi perwakilan aja. Saya pun juga akan lampirin progres dari modul yang saya kembangin. Kan ada 2 tadi ya. Saya coba lampirin juga di pos. Nanti dari situ akan kelihatan contohnya kayak gitu. Contoh modul yang harus dibuat sama teman-teman. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaannya?